Vincent, Pastor Rocky, rekan-rekan imam, kemudian suster, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga adik-adik. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih, saya diminta untuk membawakan kata-kata karena dua kriteria. Yang pertama, karena yang duduk di depan ini bangsa semua, dan saya paling kecil. Karena pendek juga. Kalau duduk tadi saya mati karena kursinya terlalu tinggi. Mereka bilang saya omong-omong saja. Lalu kriteria kedua, kami lihat ke depan semua ini hanya saya yang bisa lihat muka dan belakang. Paling gila dari semuanya. Ya. Dan saya harap saya di sini masih bisa lihat bukan karena terlalu tinggi, tapi jangan sampai karena terlalu silau. Saudara-saudara sekalian terkasih, saya biasanya khotbah di mana-mana, tetapi kali ini saya begitu gugup karena di hadapan saya bukan hanya pastor, Vincent, dan para suster, Bapak Ibu saudara sekalian, tapi ternyata di hadapan kita ada dua uskup. Kalau masih ingat topi merah ini ada satu dari sini, namanya Peter. Ya, silakan Peter bangkit. Ya, ini dia ya. Ya, kita temukan. Dan kita teman, mungkin Bapak Kardinal ya. Ya, oke, tepuk tangan. Kita semua yang lain, uskup, paus, para imam, suster, murid situ, silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Mama jangan bilang kayaknya anak satu. Hari kita merayakan minggu panggilan, minggu keempat dalam masa Paskah, dan bahasa kita berbicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik yang mengenal semua domba-dombanya. Gembala yang baik yang melindungi domba-dombanya. Gembala yang baik tidak mau domba-dombanya itu hilang. Saya tidak pernah percaya kalau seorang gembala yang baik ketika dombanya hilang, dia biasa saja. Tidak mungkin. Bapak saya juga itu seorang peternak. Ketika satu yang hilang, dia cari sampai dapat. Bahkan ketika dia pelihara ayam, dan ketika ayam itu hilang, itu dia cari sampai di mana itu bunuh ayam itu. Apa yang dia cari, berarti di orang punya rumah. Lalu dia masuk lagi orang punya rumah, dia bilang, ya ayam itu berkembang di situ. Dan ternyata ayam itu memang tidak bisa berkembang karena sudah menjadi. Tapi kepedulian untuk saya domba, kepedulian untuk merangkul dan membela domba, dan kita bergembira karena Tuhan Yesus Kristus menjadi gembala kita. Dia berusaha untuk melindungi kita, dan dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan menjadi pembela kita. Dan kita dengar, yang datang kepadanya tidak akan hilang binasa, bahkan yang menjanjikan keselamatan kekal. Kalau sudah ini, jangan cari gembala yang lain. Sekali gembala tentang dia ini, pilihlah gembala dia ini, karena gembala yang lain belum teruji. Karena gembala ini datangnya dari kandang yang benar. Dia punya tempat di surga. Dia datang dari sana. Dan bahkan pada kesempatan lain dia menjanjikan, saya akan pergi kepada Bapa dan menyiapkan tempat di sana, karena di sana ada banyak tempat. Dan saya akan datang lagi menjemput kamu sekalian, supaya di mana saya berada, di situ pun kamu berada. Untuk saya, kalau orang sudah pernah dari surga dan dia datang, saya tidak mau cari lain, saya mau ikut dia. Dia gembala yang sejati, dan bukan hanya itu, gembala yang baik. Gembala yang baik. Gembala yang baik artinya apa? Gembala yang dia mengerti domba-dombanya. Banyak dombanya itu kadang-kadang ke sana ke sini macam-macam.
Tapi gembala yang baik, dia pelan-pelan mari ke sini, mari ke sini, dan baik sekali, lemah, rendah. Karena ada gembala juga yang lemah. Tiap kali punya angin, karena ada gembala juga ya, gembala kami punya gembala ini. Kadang-kadang kalau lihat muka saja orang langsung bilang ini gembala yang tidak baik. Tuhan Yesus gembala yang baik, gembala yang baik, bahkan menyediakan tempat untuk kita sekalian. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dikasih. Sehubungan dengan ini, saya mau mengatakan kepada kita, jangan cari gembala yang baik. Ikuti dia, dengarkan suaranya, bahkan dengan dia menjadi tempat untuk kita. Ada seorang bapak, dia menunjuk, gembala yang baik. Dan waktu dia meninggal, dia sampai di sana, dia bilang begini, Petrus, jangan tipu saya, karena sampai gembala kita di rumah bapak yang tempat tinggal. Saya akan pergi sana dan siap untuk tinggal bapak sekalian. Dan sudah bisa datang lagi ke bertemu. Dan sekarang saya kesini, Petrus sedang bilang bahwa saya tidak ada tempat. Saya ada tempat. Petrus bilang, oke bapak, kita, oke, mari angkat ke rumah bapak. Dan masuklah ke dalam. Waktu yang pertama dia rumahnya gagah, kecil, bagus sekali, luar biasa. Dan waktu tanya, ini rumahnya siapa Petrus? Petrus bilang, oh itu rumahnya Mama Agnes. Mama Agnes, kita punya rumah kecil. Wih, sana menjelitin gagah ini. Lewatnya di sana, lihat lagi rumah 2 lantai kecil. Lalu dia tanya, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Mama Monica. Monica yang mana tuh? Ya Mama Agnes punya tangga itu. Rumah kecil lagi ini. Ternyata ada rumah gagah sini. 2 lantai baru aku. Ada kalau lagi. Ada lagi. Enggak. Nikmati. Lalu kemudian kita lihat satu rumah yang berjadi. Lampu belum jadi, pintu sendiri belum jadi, atap senggol pasang gorden belum ada semua. Pokoknya pasti senang. Berlalu. Lalu ada ketiga. Dia tanya, Petrus ini rumahnya siapa? Petrus dalam kepala sedikit. Lalu Petrus bilang, ini rumahnya siapa Petrus? Ya Petrus dalam kepala. Bapak minta maaf, ini rumahnya Bapak. Bapak itu marah, Petrus, kenapa? Saya mau datang, kenapa kamu sekarang tidak buat rumahnya bagus? Rumah yang ada, kenapa rumahnya itu belum jadi? Dan Petrus bilang begini, Bapak minta maaf ya, kami bangun rumah ini berdasarkan kiriman bahkan dari dunia. Lalu Bapak itu makin bermana begini Bapak. Bapak kan PNSO. Waktu PNSO kan Bapak kan waktu pergi pertemuan tuh, ada pertemuan pemerintah tuh. Itu Bapak terima, langsung terima memang. Uang transport masih sisaku. Uang duduk ada lagi, dan uang makan, ambil semua. Tapi Bapak yang pergi ke gereja dari itu, uang transportnya tidak ada, uang duduknya tidak ada, bahkan uang makan tidak ada. Kasih politik. Pergi itu doa di KPG itu di kompopasi itu sama kosong. Lakinya tidak ada lagi, awal, sampai tidak ada air satupun. Pergi kerja kelompok begitu. Tapi Bapak tahu, yang itu kami catat. Ya Bapak punya transport ke gereja kami catat, uang duduk ke gereja kami catat, uang makan ke gereja kami catat, dan kemudian uang latihan kami catat, uang KPI kami catat, kerja kelompok kami catat. Itu yang kami beli besi, beton, pasir. Dan Bapak tahu, yang paling besar dari uang duduk itu waktu Ekaristi. Mengapa? Karena kami punya bos besar datang. Dia langsung datang itu besar. Dan Bapak itu sudah Bapak masuk ke gereja. Dia bilang kalau itu tidak bisa di sini.
bisa bapak bisa. Kalau ada orang berintensi bisa, makanya intensi ini pas kali banyak orang. Tapi betul menurut pengalaman saya bertahun-tahun berada apa timbang. Orang ini ingat tahun pertama, dia balik bisa. Tahun kedua kurang. Tahun ketiga itu mereka setinggal dari bapak sudah tidak ada. Jadi bapak terima si bapak rumah ini. Karena itu yang sisa sedangkan orang lain. Nah, bapak ini tidak, maka dia tinggallah di rumah yang terjadi. Rumah sudah ada. Jangan lupa kirim pagi di sini. Kalau ada cicil di BLI koperasi, jangan lupa setiap hari minggu datang cicil untuk rumah abad itu. Jangan lupa. Kemana kita baik sekali. Dia siapkan ada anak di surga. Tapi kita coba jangan kecewakan gembala kita yang baik sekali. Karena gembala yang baik, kadang-kadang kita domba ini nyampe kolektor. Ini misalnya di sini jelas. Tapi mungkin hari ini kita dipakai lagi. Gembala kita yang dipakai. Panggilan. Dan bagaimana panggilan ini? Panggilan itu mulai di dalam keluarga. Semua kita lahir dari keluarga. Tidak ada tiba-tiba orang sudah lagi. Pasal papa dan mama. Mungkin zaman sekarang single parent. Itu juga keluarga. Kenapa? Waktu masuk surga, ini banyak kan kami jalan-jalan tadi. Romo, ya Natas. Dia bilang bapak yang biasanya masuk gereja itu, papa pasak, mama masak, papa yang badan ojek, dia motor, mama bulan baru temponya. Nah, gitu. Waktu masuk surga, istrinya suruh masuk luar. Bapaknya datang, dia terus. Saya juga masuk. Dia bilang bapak, ya, jadi siapa? Ini, iya, satu istri saya dalam. Dia terus bapak. Ini om tegasnya nih. Masuk surga itu pakai kartu keluarga. Masuk surga itu pakai KTP. Masuk di pakai bahasa KTP nama lengkap semua jelas, angka raya semua lengkap. Belakang buat alamat jalan neraka nomor 2. Panggilan itu mulai di dalam rumah. Karena bapak dan mama dipersatukan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan yang mempersatukan. Maka di dalam rumah harus ada juga Tuhan. Di mana-mana gereja dibangun di tempat-tempat yang jarang atau gereja yang dibangun sedikit. Tidak sama seperti rumah ibadat yang lain di mana-mana. Bahkan mereka juga bangun dengan mudah. Kita punya paroki yang besar, satu gereja besar. Lalu lingkungan administrasi baru gereja kecil, kapela kecil. Kita perlu tahu mengapa tidak ada kapela di mana, mengapa di mana-mana jarak-jaraknya itu begitu luas. Kenapa? Kenapa begini? Gereja yang sesungguhnya adalah rumah itu sendiri. Itu gereja. Karena gereja mengatakan, Konsil Vatikan kedua mengatakan, Ecclesia Domestica, gereja rumah. Maka di rumah harus mulai juga ada lama-lama di dalam gereja. Ada gambar-gambar rohani. Bukan kita menyembah gambar-gambar rohani ini, bukan. Tapi itu mengingatkan kita akan yang kudus. Karena banyak zaman sekarang, banyak generasi muda sudah gantikan Bunda Maria dengan British Peace. Dua Presiden Yohanes Pemain dan Valentino Rossi. Yang rasanya akhirnya nama anak-anak, kemudian menjadi nama anak pemain bola. Mesut Özil. Namanya menjadi Dickinson dan segala macam. Dan mereka lupa nama kita, nama satu-satu kita, Santo Laurentius, yang mungkin sederhana, tapi dia berdoa. Baru waktu mengingatkan kita. Sesudah itu, saya pernah lihat kamu undangan komuni pertama, datanglah kepada akulah roti hidup, gambar keluarnya Valentino Rossi. Maka pulanglah ke rumah, buatkan kembali gambar-gambar wajah. Jangan lupa lambang juga di rumah, jangan lupa sekali. Karena dia yang membuat kita bangga. Buatkan kesaling yang jelas sebagai orang betul. Jangan kemat-kemat. Ini karena Yesus tidak menesan kecil. Buatkan dengan bangga. Di dalam
dirapih dan dirapih, dan ini melegakan kita kudus melegakan kita. Buat tatanan sama ini meskipun sederhana, tetapi dengan kepastian dan kesadaran, supaya jangan sampai Anda sendiri merasa tidak layak nama Anda ditulis pada salib kehidupan Anda. Waktu kita mati di bawah tanah semua di atas saja salib dan nama kita tulis di sana. Buat tatanan salib dengan hormat sebagai kebanggaan kita, supaya kita menulis nama dengan baik. Jadi tanda jangan sampai ketika kita mulai di rumah, waktu mulai di rumah belum makan, lagi teman juga, ini belum habis. Kalau kita nasi tidak mau makan, belum habis. Sampai di gereja, ada sampai sini, baru mulai datang begini, langsung kemudian dia teman sampai itu, salah dia sudah. Saya tak bisa. Tanda juga di rumah jangan lupa, selain kabar-kabar dan salib seperti ini, buat tabernakel di rumah. Apa itu tabernakel? Tabernakel tempat menyimpan sakramen Maha Kudus. Tapi di rumah, tabernakel adalah tempat untuk menyimpan barang-barang kudus, tempat untuk menyimpan patung dan buku doa. Di zaman dulu kami punya itu sebelum terkesikan. Di zaman sekarang bisa jadi ada tabernakel. Orang akan berasa di 25 jam bisa. Dan tabernakel itu dulu kecil besar sampai 36 inch. Dan orang akan berasa 25 jam. Jam 3 pagi orang akan menonton sepak bola teaternya. Dan jam 5 pagi, jam 3 pagi nonton, jam 5 pagi selesai, lonceng gereja lonceng, dipikir datang lagi dan kakek dalam mereka adalah sendiri. Mungkin ada tempat. Dan jangan satu barang kudus yang wajib di rumah adalah kitab suci. Kitab suci. Namanya kitab suci. Kalau pulang ke rumah bapak-bapak dan bapak-bapak dia semua, tulis depannya itu namanya Alkitab. Tulisnya besar-besar Alkitab. Tapi kita baca ada kitab kita baca kitab suci. Buku Tamjul Suci berguna untuk menyucikan kita kalau kita baca. Karena banyak orang sudah tidak lagi baca. Padahal di dalam ini adalah suara Tuhan. Kita tidak pernah dengarkan suara Tuhan. Kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Kita tidak pernah bertemu Yesus. Tapi ketika kita baca kitab suci, kita mendengarkan Dia yang sedang berbicara kepada kita. Apa yang sedang berbicara di dalam? Berjalan macam-macam. Untuk kami bapak-bapak misalnya, ingat baik-baik, catat ini baik-baik. Mama-mama catat. Ingat dalam hati. Misalnya dari kitab suci itu berjalan lama, berjalan kepada bapak-bapak. Yesaya bab 5 ayat 22. Yang berbunyi, celakalah mereka menjadi campur minum dan suara dalam mencampur minuman keras. Artinya aku minum tapi jangan jadi jago. Atau Yesaya 5:11 dari Yesaya 22. Tapi sekarang Yesaya bab 5 ayat 11. Apa artinya? Ini ada orang kalian malam ini ada yang kita sudah ngomong. Dia bilang apa? Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, lalu duduk-duduk sepanjang hari sampai malam sedangkan badannya dihangatkan anggur. Celaka, satu botol bisa 35.000 beras per kilo. Bapak kalau minum sendiri, anak istri sudah ada. Celaka. Tapi kalau bapak dan kalau bapak berduduk-duduk, langsung salamnya saya. Tapi kalau bapak-bapak yang belum mama itu, mama juga itu ada. Mama itu di objek fokus bab 1 ayat 26. Surah Al-Qasas fokus bab 1 ayat 26. Tadi apa Yesaya? Yesus saya. Sekarang objek fokus dalam buku 1 ayat 26. Dia berbunyi, jika ada orang mengangkat dirinya beribadah tetapi tidak memegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Datang bisa sampai sini sopan, gerak semua. Tunggu pelan, apa maksudnya sopan? Doa bapak kan sampai lengkung.
Waktu pulang bisa berganti baju, bangun di belakang samping aku tengah ngomong. Lihat begini piring belum cuci. Langsung dari yang sopan-sopan suka. Yang salaman yang langsung tegas. Siapa yang jadi makan ini? Orang bisa. Siapa yang menganggap dirinya beribadah dan tidak menekan lidahnya, tidak menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadah. Bapak-bapak, mama dan ini, bapak langsung bilang, ya betul. Kalau bapak dari dua, mama tua, jangan sekarang dua, bapak di rumah tua ya, dua aja. Nah, kalau bapak dari dua, jadi saya bapak maju dua dari ini bapak sebelas, mama juga karya fokus, tapi saya juga yang bertanda untuk istri saya. Di kitab sirat, kitab Amsal. Nah, zaman sekarang Amsal bab 30 ayat di 29. Tahu toh? Itu zaman sekarang, zaman dulu kan tidak cermin. Dan sekarang muncul cermin ini kita rasa jalan semua. Waktu dari cermin, maksudnya, tapi ada ibu-ibu, bapak sudah pusing, dan ibu-ibu yang rasa bahwa dulunya kulitnya pucat, sekarang sudah ibu, dulunya rambutnya air, sekarang rambutnya sudah tidak air lagi. Atau orang yang rambutnya ini pergi tarik di situ, jangan ditarik. Satu pengalaman hasilnya ini. Tidak usah cemas dengan kehidupan Anda. Tidak perlu cemas kalau kecantikan Anda akan luntur. Tidak perlu cemas kalau kemodelan Anda akan menjadi tidak terpesona. Tapi Amsal 31 ayat 30 menyatakan kecantikan adalah bohong, kemodelan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kecantikan adalah bohong, kemodelan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Karena kualitas rohani kita. Tapi bab mama menjelang pulang sana pakai 9 minggu tadi. Akhirnya sekarang kakinya mau bersuara lagi. Hanya jangan berpihak. Istri yang ada jangan. Dan dua anak-anak itu, anak-anak zaman sekarang itu semuanya mereka hanya dengan HP, malas. Akhirnya mulutnya begini. Pergi siaran juga ini tidak foto lagi senang berdoa, tapi fotonya latar yang kaku dan mulutnya bengkok. Foto tidak begini lagi, taruh begini baik-baik masih mendengar, tapi lihat orang berdoa begini dengan. Akhirnya mau kerja takut. Kenapa? Semuanya ada footage. Takut. Akhirnya tekan HP. Mas. Ini ada Amsal juga. Amsal bab 6 ayat 6 sampai 8 yang menyatakan, hai pemalas, bagilah kepada semua, meskipun tidak ada pengatur pemimpinnya, mereka mengumpulkan makanannya pada malam panen dan menimbanya pada musim laut. Kaca. Gitu. Tapi di depan anak kita juga sama sekali menentangkan juga. Kadang-kadang kita dulu masuk ayam, kita punya dulu ayam kampung. Kadang-kadang pas semua. Tapi sekarang ayam ini generasi muda tidak lagi menjadi generasi ayam berani. Kenapa mereka itu bang macam itu. Kamu tidur kaki kamu lagi tidur kaki kamu tidur lagi. Tapi untuk anak-anak muda begini juga Amsal bahwa namanya 9 sampai 11 menyatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau tidur? Kapan engkau bangun dari tidurmu? Engkau tidur sebentar, bangun di tangan sebentar, mengantuk sebentar, tidur lagi. Lalu datang kemiskinan kepada seperti seorang penjara dan kelaparan seperti orang yang bersenjata. Tidak salah.
Semoga minggu panggilan ini memanggilkan kita supaya kita mulai membaca kitab suci dalam keluarga, karena dialah sabda Tuhan mempersatukan. Kalau keluarga yang rajin baca kitab suci, keluarga itu akan dipersatukan dengan sabda Tuhan. Tapi keluarga yang tidak membaca kitab suci, yang muncul adalah kata-kata sendiri yang bisa memisahkan. Kalau kita bisa simpan rokok bagian paling atas, supaya orang bisa ambil rokok itu tidak pakai dan cepat ambil untuk bisa. Kalau orang bisa letakkan HP paling atas supaya bisa cepat ambil untuk telepon, dan kalau orang bisa letakkan handphone paling atas supaya bisa cepat tekan dan nonton drama Korea berjam-jam, mengapa orang letakkan kitab suci bagian dasar dari lemah? Pulanglah sekarang, takkan kembali kitab suci, banggalah dengan kitab suci, mulailah membaca ayat-ayat yang di dalam, karena Anda sendiri akan mendengar langsung suara Tuhan yang memanggil Anda, dan Dia adalah domba, Dia adalah gembala yang sejati. Kenapa? Gembala yang sejati mendengarkan kita, Dia juga mengetahui nama kita. Tapi apakah kita juga mendengarkan gembala? Apakah kita mendengarkan Tuhan Yesus? Hidupkan gembala membaca kitab suci dalam rumah Anda, karena itulah yang bersama. Sebagai penutup, saya ceritakan ini. Yang saya sudah ceritakan terus menerus, tapi baiklah saya ceritakan lagi tempat ini untuk kita ketahui. Ada seorang bapak, dia suka maki. Suka maki. Kalau kita susu tidak pakai, maki sudah. Emosi dia maki, gembira dia maki, ketemu teman dia maki, apalagi pokoknya semuanya dia maki. Lalu waktu meninggal, Petrus langsung bilang, Bapak sabar. Di sini ada aturan. Kalau Bapak kemudian dosanya 1 juta, Bapak masuk neraka. 1 juta Bapak masuk neraka. Bapak bilang, saya ini 1 juta dari kau rendahkan 1 mati. Lalu Petrus bilang, kenapa saya dulu mama. Dan Petrus itu sesuai itu udah orang itu semua. Dia bilang, Bapak berapa? Bapak punya dosa berjumlah 999.999. Bapak itu gembira, kurang 1 saja itu. Tapi dia tidak percaya. Lalu dia bilang ini, Petrus saya percaya. Petrus orang kurang, dan Petrus bilang, Bapak punya dosa berjumlah 999.999. Bapak itu gembira sekali, dan dia bilang, saya biar mati banyak, dosa banyak, saya masuk surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan Maha Murah dan Maha Baik. Gembira dan luar biasa. Saking gembiranya dia mati lagi. Waktu dia mati, Petrus langsung bilang 1 juta. Dan dia masuk neraka. Hanya menyatakan bahwa apa yang sering kali kita buat itu yang otomatis kita tahu. Semoga sahabat Tuhan yang hidup dengan kita supaya otomatis merasa Tuhan dan bukan sahabat-sahabat kita. Tuhan memberkati.